Pengemasan beras itu dari 2018 hingga 2020 semenjak menjabatnya M. Iksan sebagai Kepala Balai BPSB TPH. Sebelumnya tidak pernah ada. Jadi ini dimulai sejak kepala balainya yang baru gitu ya. Jadi tidak terhubung dengan pilkada ya sebenarnya. Betul. Oke. Jangan disimpulkan. Keberatan yang mulia. Oh ya. Jangan disimpulkan. Ya. Ada pertanyaan Pak untuk masing-masing saksi, mungkin 1-2 pertanyaan dan waktunya bisa dipercepat. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Ada 5 saksi yang diajukan. Untuk yang pertama kepada Muhammad Yahya dan Anang Musni kami tidak mengajukan pertanyaan karena itu berkaitan dengan pihak terkait. Yang mau saya tanyakan yang pertama kepada Chandra Edi Susilo. Saudara saksi. Chandra, Pak Chandra siap? Ya, ada pertanyaan dari Pak Ali Nurdin. Oh, dari termohon KPU, silahkan dicermati Pak. Baik, saudara saksi, tadi saudara saksi menyampaikan ada kaitan dengan kedudukan saksi sebagai saksi pemohon di tingkat kecamatan. Betul ya, saksi pemohon di tingkat kecamatan. Betul. Baik. Betul, Pada Pak. waktu saksi mengikuti rapat pleno, apakah saksi mengisi formulir D kejadian khusus dan atau keberatan? Tidak Pak Nurdin, tidak mengisi. Baik. Yang kedua, apakah saksi tahu berkaitan dengan di TPS 6 Desa Madurjo, saksi pemohon atas nama Erdiansyah hadir di TPS? Apakah saksi tahu ataukah tidak? Tidak tahu Pak Ali Nurdin. Tidak tahu. Baik. Berikutnya, saksi menyebutkan tadi bahwa saksi juga mengikuti rapat pleno di tingkat kabupaten. Betul? Betul. Betul. Apakah pada waktu saksi mengikuti rapat pleno tersebut, saksi mengajukan keberatan dan mengisi formulir D kejadian khusus dan atau keberatan? Ada Pak Ali Nurdin, ada. Jadi kami dari saksi Paslon Gubernur 02 itu mengisi formulir khusus yang isinya kami tidak menerima hasil pleno dan tidak menandatangani hasil pleno tingkat kabupaten. Hanya itu Secara saja. Apakah ada alasannya? global, Pak Ali Nurdin. Baik, secara global ya, tidak ada alasan khusus. Alasannya tidak kami rinci di kejadian khusus, Pak Ali Nurdin. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan pertanyaan berikutnya ke saksi Marpuri. Manhuri. Siapa? Baik, saudara saksi, tadi saudara saksi menyampaikan bahwa saksi mengikuti rapat pleno di tingkat kabupaten selaku saksi bupati ya, paslon nomor 2, betul? Betul. Dalam kaitannya dengan rapat pleno di kabupaten, itu ada berkaitan dengan pemilihan bupati dan pemilihan gubernur, begitu ya. Untuk pemilihan gubernur, apakah saksi terdaftar sebagai peserta rekapitulasi untuk pemilihan gubernur? Saya hanya terdaftar sebagai saksi pemilihan bupati. Pemilihan bupati ya. Dan saksi untuk pemilihan gubernur. Jadi saksi tidak terdaftar sebagai peserta untuk rapat pleno pemilihan gubernur, begitu ya? Oke, baik. Berkaitan dengan adanya surat pernyataan yang tadi saksi sampaikan bahwa ada pengurangan surat suara sebanyak 5.000, begitu ya? Apakah saksi mengetahui bagaimana cara atau melihat terjadinya pengurangan surat suara ataukah tidak? Baik, Pak pihak terkait, pengalaman saya di penyelenggara pemilu di dalam hal perbuatan kecurangan, pertama akan terlihat ketidakkonsistenan angka yang muncul dari setiap tingkatan pelaksanaan pemilu. Mohon maaf, baik saksi, saya ulangi PKPTS pertanyaannya ya.
Saya ulangi pertanyaannya. Sebagai saksi, itu kan memberi keterangan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Pertanyaan saya berkaitan dengan apakah saksi melihat kejadian proses pengurangan suara sebanyak 5.000. Itu sebanyak 5.000 itu diperoleh dari mana pengurangannya? Dari kecamatan mana dan dari TPS mana? Pertanyaan saya, apakah saksi melihat terjadinya pengurangan suara terhadap 02 atau penambahan suara untuk 01? Apakah saksi melihat itu? Saya hanya ditunjukkan surat pernyataan dari Ya, saya anggota sudah KPU dengar tadi Badel saksi. bernama Bung Ada Utari, surat pernyataan. Dia hanya berdasarkan bahwa pernyataan. dijelaskan dari pernyataan itu, Dia tidak melihat, hanya ya dari pernyataan yang bersangkutan menjelaskan pertanyaan yang lain, Pak. tidak melihat perbuatannya, tapi Ya, cukup. Pertanyaan yang lain. Cukup bagi saksi Marguri, cukup yang mulia? Cukup yang mulia? Baik. Biasa. Saya jelaskan ya Pak Ali yang juru kami tadi. Memang dia bagian dari yang menerima kuasa, tapi setelah kami cek yang bersangkutan tidak tanda tangan, dan kemudian di permohonan perbaikan pun yang bersangkutan juga tidak ikut tanda tangan dalam permohonan perbaikan. Jadi memang lebih menguatkan kami bahwa menempatkan mendengar saksi Jarkani tidak ada hal yang krusial untuk dipersoalkan. Cukup ya Pak Ali? Baik, satu lagi untuk Pak Jurkani, karena tadi sudah menyampaikan keterangan yang mulia. Silakan. Baik, untuk saksi Jurkani, baik, pertanyaan saya, tadi saksi mendengar dari staf KPU Kabupaten Banjar mengenai pengambilan kotak suara. Pertanyaan saya adalah, apakah saksi tahu kotak suara tersebut digunakan untuk apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan dari kami cukup. Pak pihak terkait, Pak Andi ada pertanyaan? Ada dikit yang mulia. Yang sudah ditanya semua pihak jangan diulang lagi ya. Siap yang mulia. Silakan. Pertama kepada saudara saksi Yahya, Muhammad Yahya. Yahya sudah siap? Ada pertanyaan dari pihak terkait kuasa hukum Ya, saudara pasangan Yahya. nomor 1. Apakah saudara Yahya pernah dipanggil dan dimintai keterangan di Bawaslu Kalimantan Selatan terkait dengan fakta-fakta yang saudara sampaikan tadi? Pernah ya. Apakah yang saudara sampaikan di Bawaslu sama atau tidak dengan yang saudara sampaikan di Mahkamah Konstitusi ini saat ini? Sama. Apakah saudara tahu apakah Bawaslu telah memutus terkait dengan laporan di mana saudara diminta untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi saat di Bawaslu? Mohon diulang. Pak, Mohon diulang. Pak Yahya, saya bantu ya. Hakim bantu. Pernah dijadikan saksi ketika proses di Bawaslu tidak? Di Bawaslu? Pernah. Bahwa Bawaslu daerah Berkaitan apa itu? berkaitan pelanggaran kampanye sebelum penetapan paslon. Belum 6 bulan sebelum penetapan paslon. Yang lain tidak ada selain itu. Tidak ada. Pak Andi apa yang mau ditanyakan berkaitan dengan itu? Oke, apakah saudara Yahya tahu terkait dengan putusan Bawaslu di mana saudara menjadi saksi saat itu? Tidak tahu. Penegasan kepada saudara Yahya, tadi saudara Yahya menyatakan bahwa program saudara diminta untuk mengemas beras tadi itu sejak pertengahan tahun 2018 ya? Ya. Sejak sebelum, apakah sebelum 2018 saudara pernah tahu ada proses atau kegiatan pengemasan beras di tempat saudara bekerja? Jadi begini, pengemasan beras itu dari 2018 hingga 2020 semenjak menjabatnya M. Iksan sebagai Kepala Balai BPSB TPH. Sebelumnya tidak pernah ada. Jadi ini dimulai sejak kepala balainya yang baru gitu ya? Ya. Jadi tidak terhubung dengan pilkada ya sebenarnya? Betul. Oke. Jangan disimpulkan. Keberatan yang mulia. Oh ya. Ya. Jangan disimpulkan. Ya, maaf yang mulia. Jadi sejak Kesimpulannya
Sudah nggak usah. Ya, cukup ya. Sudah Ya. cukup. Pertanyaan lain. Oke, cukup yang mulia untuk ke saudara Yahya, kemudian ke saksi atas nama Anang Husni. Anang Kusni. Iya, Pak. Ya, saudara saksi, tadi saudara bilang ketika mau mengasih uang kepada masyarakat yang menyerahkan KTP, saudara menitip pesan untuk memilih 01. Saya ingin penegasan, 01 ini untuk pilihan bupati atau pilihan gubernur atau dua-duanya? Keduanya, Pak. 01 Bupati, 01 Gubernur. Itu saudara sampaikan sendiri atau itu pernyataan orang lain? Itu saya sendiri sama uangnya, Pak. Oke, Kita saya beri ingin uang. menegaskan. Tuh. Saudara tadi ketika ditanya majelis, ya kan, kenapa mau menjadi saksi 02, saudara menyatakan bahwa saudara tidak mau ke 01, ya kan? Dengan berbagai macam tadi saudara sampaikan alasannya. Pertanyaannya adalah, mengapa saudara, ya kan, tidak mau memilih 01, tapi kemudian mengajak orang, ini maksudnya 01 gubernur, tapi mengajak orang untuk memilih 01 gubernur, padahal saudara tugasnya jelas-jelas adalah saksi atau tim untuk 01 bupati. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan itu. Suruh dipilih sepaket, Pak. Pak Andi tadi sudah ditanyakan Pak Ketua tadi, karena melihat banyaknya ada pelanggaran-pelanggaran itu. Sudah. Oke. Pertanyaan lain. Oke, terakhir terkait dengan Anang, setahu saudara saksi parpol apa pendukung Bupati 01 di daerah saudara itu? Demokrat, Pak. Partai pendukung atau pengusung pasangan calon Bupati 01 yang saudara dari timnya. Apa relevansi pertanyaan ini? Nanti mau dihubungkan partai pendukung pemohon, yang mulia. Apakah ada kesamaan atau tidak terkait dengan konteks tadi tuduhan mengenai koalisi ini? Oke, pendukungnya tahu tidak Pak untuk calon bupati yang Bapak di Banjar, Kabupaten Banjar ya? Iya. Demokrat ya? Apa? Tahu tidak partai tahu, ya. pendukungnya? Nggak tahu ya? Apa itu selalu juga berkorelasi itu Pak Andi? Jadi tim aja nggak tahu nih ya? Ya, Oke. sudahlah. Oke, Cukup lapor ya? orang nggak tahu lah ya. Untuk saksi saya cukup, yang mulia. Untuk ahli, Boleh satu pertanyaan, apa? Jangan Ahli. yang sudah ditanyakan. Mbak Titi masih online? Baik Pak Andi, ya baik. Ya. Mbak Titi, saya ingin konfirmasi tentang pernyataan tadi mengenai demarkasi, batas demarkasi penanganan sengketa yang telah diatur di dalam undang-undang kita. Nah, apakah menurut ahli dengan pembatasan atau demarkasi itu dapat disimpangi dalam pengertian bahwa lembaga yang lain dapat melakukan proses penilaian atau intervensi terhadap proses dan juga mungkin putusan yang sudah dibuat oleh lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangannya oleh undang-undang untuk menyelesaikan jenis-jenis sengketa. Mohon pandangannya. Mungkin perlu kalau boleh saya tangkap, maksud Pak Andi ini adalah apakah sebuah proses yang sudah berjalan di dalam tahapan itu bisa dinilai oleh lembaga lain ketika tahapan sudah berakhir? Kira-kira demikian Pak Andi. Lebih eksplisitnya mungkin saya kira simpelnya begini, ada putusan pidana misalnya oleh pengadilan. Nah, kemudian apakah misalnya dalam proses administrasi di PT UN, itu PT UN bisa melakukan penilaian terhadap putusan yang sudah ada, kalau kita bicara sequence dalam prosesnya misalnya. Ya, kalau tadi dikaitkan dengan putusan tindak pidana dan kemudian PT UN, kan tentu spektrumnya berbeda ya. Kalau PT UN itu kan menyangkut basicing, di mana objeknya harus konkret, final, dan selesai. Sementara kalau tindak pidana adalah tindak pelanggaran yang secara spesifik diatur di dalam undang-undang. Jadi tentu agak sulit untuk mempertentangkan itu Pak, karena objeknya kan menjadi berbeda ya Pak. Tetapi kalau dikaitkan dengan semisal kita memang di dalam sistem keadilan elektoral kita Pak Andi sekarang ini jauh lebih baik. Pembagian tugas wewenang antar lembaga-lembaga yang terlibat di dalam penyelesaian permasalahan hukum pemilihan itu lebih
terdistribusi dengan jelas begitu dibandingkan perjalanan pemilu dan pilkada kita di masa-masa lampau. Tetapi memang ada ruang-ruang di mana di dalam penyelenggaraan tahapan sebuah proses penegakan hukum itu bisa berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai ilustrasi misalnya ya, karena ketidakprofesionalan ataupun keberpihakan terhadap pasangan calon, salah satu pasangan calon, atau kemudian kesalahan di dalam menerapkan hukum, sebuah proses yang harusnya terang benderang, misalnya seseorang yang tidak memenuhi syarat lantas diloloskan sebagai peserta pemilihan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi bisa melakukan penilaian. Karena kenapa? Karena dia berdampak pada hasil. Karena tadi ya, yang paling prinsipil, hanya orang yang berhak yang boleh mengikuti proses pemilihan, dan itu mempengaruhi hasil yang akan diperoleh oleh peserta pemilihan. Kurang lebih begitu, Pak Andi? Ya, sudah clear kalau itu Bu Titi. Artinya apa dimungkinkan ada putusan yang overlapping pada tahapan-tahapan sebelumnya, kemudian Mahkamah Konstitusi juga kemudian bisa mengeluarkan putusan yang kedua terhadap kasus yang sama. Pertanyaan Pak Andi kan seharusnya seperti itu, tapi kita clear tadi, sepanjang itu belum ada putusan-putusan dan itu merupakan angle celah yang belum tertuntaskan pada tahapannya, sehingga Mahkamah Konstitusi masih bisa, kan maksudnya Bu Titi seperti itu kan Bu? Betul Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia untuk menyederhanakannya. Cukup.